Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya, Uwais Anis Hairuman, masih seputar tentang online learning. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang tips menulis bahan diskusi dan penugasan daring. Bapak dan Ibu sekalian, kita sering mendengar istilah bahwa content is the king. Nah, menurut saya, content is not the king. Saya analogikan, content is the queen. Mengapa demikian? Sebagai analogi, mengapa saya sebut content is the queen? Karena yang namanya konten kan harus cantik, menarik, gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita membuat slide presentasi kita harus menarik, harus cantik. Apa yang dimaksud cantik? Cantik adalah sesuai dengan prinsip-prinsip slide presentasi. Begitu juga dengan video atau animasi dan lain sebagainya. Harus dibuat sedemikian rupa agar menarik. Nah, oleh karena itu, kita katakan bahwa content is the queen. Lantas, apa yang dimaksud dengan siapa yang menjadi raja? Maka rajanya atau the king is the learning activities. Jadi aktivitas pembelajarannya itulah yang dimaksud dengan king. Nah, oleh karena itu antara konten sebagai queen dengan learning activities sebagai king harus berjalan seiring dan sejalan. Nah, dalam kesempatan kali ini, ketika kita menghadapi wabah virus corona, dan kita semua sepakat untuk melakukan social distancing, sehingga kita tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebagai penggantinya, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, tentu saja kita berupaya untuk menyediakan learning resources atau bahan belajar kepada mahasiswa kita. Bagi dosen yang sudah familiar dengan high technology, mungkin sudah dapat menggunakan learning management system tertentu, atau bagi dosen yang baru menguasai medium teknologi, mungkin menggunakan learning management system yang sederhana, seperti Edmodo atau Google Classroom. Atau bagi dosen yang belum memiliki teknologi, belum familiar dengan high technology, bisa memanfaatkan sosial media, misal seperti WhatsApp group, atau menggunakan email, atau milis, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, dalam konteks distance learning, Bapak dan Ibu sekalian, menyediakan konten bisa dilakukan dengan low tech seperti tadi, media sosial atau email, atau medium teknologi seperti learning management system yang tidak begitu kompleks seperti Google Classroom atau Edmodo, atau menggunakan high technology learning management system. Keputusan ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terlepas dari itu semua tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan baik materi buatan sendiri maupun materi-materi yang dapat Bapak Ibu ambil dari internet untuk disampaikan kepada mahasiswa melalui 3 jenis teknologi tadi. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan materi tersebut, berarti Bapak Ibu baru menyampaikan queen. Nah, selanjutnya, queen tersebut harus diimbangi dengan king atau learning activities. Nah, dari antara sekian banyak learning activities, ada 2 learning activities yang umumnya kita lakukan dalam pembelajaran daring. Activity yang pertama adalah discussion forum. Dan activity yang kedua adalah
online assignment atau penugasan daring. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa tips ketika kita menyiapkan bahan diskusi dan ketika kita menyiapkan bahan penugasan daring. Mari kita lihat satu persatu. Tentu saja, dalam memberikan bahan diskusi maupun tugas, kita harus memiliki satu pakem atau kriteria yang sifatnya normatif. Tentu saja, bahan diskusi atau bahan tugas yang akan kita sampaikan secara daring kepada mahasiswa kita harus relevan dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua harus kontekstual. Yang ketiga, argumentatif. Dan jangan lupa bahwa diskusi maupun tugas yang kita berikan harus menantang. Nah, terkait dengan diskusi, ada banyak tipe diskusi. Lebih dari 3 tentunya. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan 3 jenis diskusi. Yang pertama adalah diskusi yang menuntut mahasiswa menyimpulkan. Yang kedua, jenis diskusi yang menuntut mahasiswa untuk dapat memecahkan masalah. Dan yang ketiga, diskusi yang menuntut mahasiswa untuk melakukan semacam penilaian. Nah, gitu ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh bahan diskusi yang menuntut mahasiswa untuk menyimpulkan atau convergent discussion. Contohnya adalah, ini salah satu contoh bahan diskusi yang saya buat ketika dulu mengajar mata kuliah pengantar organisasi belajar. Mengapa ketika Akademi Fantasi Indonesia di Indosiar memperoleh rating tinggi, stasiun TV Televisi Pendidikan Indonesia membuat program KDI. Dan program tersebut disebut sebagai topologi benchmark dalam organisasi belajar. Jelaskan beserta alasannya. Nah, bahan diskusi ini pada saat itu, beberapa tahun yang lalu, ini cukup kontekstual karena pada saat itu marak Akademi Fantasi dan juga KDI. Nah, tapi kalau diterapkan dalam konteks sekarang, mungkin kasus yang diambil jangan Akademi Fantasi karena sudah tidak kontemporer lagi. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini contoh yang pertama untuk tipe diskusi yang menuntut mahasiswa menyimpulkan. Contoh yang kedua adalah, ini saya ambil dari ketika saya memberikan pelatihan untuk online training di Pusdiklat Kesehatan PSDM Kemkes. Ketika kasus demam berdarah meningkat di suatu perkampungan suku Baduy, ini tempat di mana saya lahir dulu, bagaimana langkah advokasi yang tepat dilakukan oleh seorang penyuluh kesehatan kepada kepala suku. Dalam hal ini adalah Jaro kalau di Baduy sana. Nah, mohon maaf, ini contoh yang keliru, ini adalah contoh diskusi yang divergent, yaitu diskusi yang menuntut mahasiswa untuk memecahkan masalah. Jadi ini bukan convergent. Ini adalah salah satu contoh bahan diskusi yang menurut saya cukup argumentatif dan menantang, dan tentu saja kontekstual bagi mahasiswa yang sedang kuliah di mata kuliah tentang epidemiologi lapangan atau mata kuliah terkait dengan promosi kesehatan. Nah, contoh yang diskusi yang menuntut mahasiswa untuk memecahkan masalah adalah, jadi contoh berikutnya. Yang pertama, jika terjadi penolakan karena alasan norma dan agama, kemungkinan langkah alternatif advokasi apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan isu keluarga berencana di wilayah X, Y, Z.
Contoh diskusi ini saya ambil dari ketika saya memberikan pelatihan bagi instruktur-instruktur promosi kesehatan atau advokasi kesehatan. Nah, ini contoh bahan diskusi yang menuntut mahasiswa untuk berinovasi, memberikan ide-ide yang tertentu. Tentu saja antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain akan memberikan argumentasi yang variatif. Ini kelebihan dari bahan diskusi yang kategori menuntut mahasiswa untuk memecahkan masalah. Ini contoh berikutnya. Ini menarik juga, cukup kontekstual dan argumentatif. Seandainya permasalahan epidemi kolera di wilayah XYZ dibiarkan dalam 1 bulan dari saat epidemi tersebut muncul, apa yang akan terjadi? Jelaskan prediksi Anda dengan alasan yang logis. Nah, permasalahan yang disajikan dalam diskusi ini pada saat itu cukup kontemporer. Tapi kalau memang ingin kita sampaikan dalam konteks sekarang misalnya, maka permasalahannya terkait dengan pandemi coronavirus mungkin akan lebih menarik daripada epidemi kolera di wilayah tertentu. Nah, ini salah satu bahan diskusi yang kontekstual, argumentatif, dan saya kira cukup kontemporer. Sehingga mahasiswa dituntut untuk memberikan jawaban-jawaban yang otentik, original, dan membiasakan mereka untuk berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Tipe yang ketiga adalah diskusi yang bersifat evaluatif. Sebagai contoh, misalnya, seorang penyuluh melakukan strategi advokasi sebagai berikut. Tentu saja kita gambarkan strategi yang mereka lakukan. Nah, kemudian berdasarkan deskripsi daripada strategi yang dilakukan seorang penyuluh, maka kita minta bagaimana pendapat Anda terhadap strategi advokasi tersebut, dan jangan lupa untuk meminta mahasiswa memberikan alasannya. Nah, ini cukup argumentatif, cukup menantang, dan satu lagi di sini berbasis kasus. Jadi ini case based atau problem based gitu ya. Kelebihannya yang dievaluatif nih. Contoh berikutnya adalah seorang konselor melakukan konseling terhadap seorang klien seperti pada video berikut. Nah, videonya ditayangkan katakanlah gitu ya. Kemudian si mahasiswa diminta untuk memberikan argumen atau penilaian, bagaimana penilaian Anda terhadap upaya mendengar aktif dari seorang konselor tersebut. Lagi-lagi, jangan lupa berikan alasannya. Nah, kalau bahan diskusi dibuat seperti ini, saya kira besar kemungkinan mahasiswa akan tertarik karena mereka dituntut untuk mengeluarkan idenya, berargumentasi, berpikir, dan karena kontekstual dan juga kontemporer, saya kira mereka mahasiswa akan merasa tertantang. Ini adalah beberapa contoh bagaimana kita memberikan bahan diskusi dengan 3 jenis diskusi. Selanjutnya, bagaimana contoh tugas? Bapak dan Ibu sekalian, berbeda dengan diskusi. Kalau diskusi hanya sampai menuntut mahasiswa untuk memberikan opini, argumentasi, dan ide. Tidak ada sesuatu yang diminta oleh kita untuk disubmit atau untuk dikumpulkan. Apakah dalam bentuk tulisan, apakah dalam bentuk performance yang lain. Nah, kalau tugas, maka menuntut mahasiswa untuk mengumpulkan karya atau produk dalam berbagai bentuk. Tapi prinsipnya tetap sama. Harus kontekstual, argumentatif, kontemporer sebisa mungkin, dan juga berbasis problem, berbasis masalah, atau berbasis kasus. Di samping tentu saja harus relevan dengan
capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Satu lagi yang harus kita pertimbangkan adalah pastikan bahwa bahan tugas yang kita berikan itu memungkinkan dapat dicapai oleh mahasiswa, bukan ngerjain, tapi harus achievable, gitu ya. Achievable dari sisi mahasiswa. Tentu saja yang tahu tingkat kemungkinan mahasiswa dapat mencapai tugas yang diberikan oleh kita, yang tahu adalah kita sendiri sebagai dosen yang bersangkutan. Nah, berikut adalah salah satu contoh tugas. Lagi-lagi ini adalah contoh ini saya ambil dari ketika saya memberikan pelatihan kepada teman-teman yang mendesain online training untuk Pusdiklat di Kementerian Kesehatan. Di wilayah Baduy, dalam 2 minggu terakhir tercatat telah terjadi sakit kolera terhadap 15 orang warga di 5 wilayah Jaro. Dengan berbagai alasan, warga tidak membawa tersebut ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Berdasarkan kasus tersebut, buatlah strategi advokasi yang tepat dengan mempertimbangkan tata nilai dan norma adat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kasus, kemudian mahasiswa diminta untuk membuat satu strategi advokasi, tentu saja bentuk tugas ini dibuat secara tertulis. Nah, dalam era informasi sekarang ini, tentu saja tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa bisa saja mereka kemas dalam berbagai bentuk yang mereka kuasai, tidak hanya dalam bentuk tulisan. Ya, seperti dalam bentuk video, animasi, dan lain sebagainya. Walaupun sebagian besar masih menuntut mahasiswa menuangkannya dalam bentuk tertulis. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyediakan bahan tugas dan bahan diskusi secara online. Sebagai kesimpulan, mari kita berikan tugas, mari kita berikan diskusi yang relevan dengan capaian pembelajaran, kontekstual, menantang, kontemporer, dan jangan lupa pastikan bahwa diskusi dan khususnya tugas yang kita berikan dapat dicapai oleh mahasiswa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.